Untuk itu mungkin kita sudah memasuki final discussion ya, yang dimana ini mungkin momen yang ditunggu-tunggu oleh para peserta untuk bisa tanya jawab. Mungkin sudah juga nih banyak beberapa ya pertanyaan yang sudah dijawab juga oleh tim kita. Dan di sini mungkin saya akan coba rekap dulu dari beberapa pertanyaan. Nah, mungkin bisa saya mulai dulu ini ya. Bisa dari Bapak Asep Sujana ya di sini dari Yogya Group. Nah, di sini pertanyaannya untuk Bapak Danar Panjalu nih ya. Saat ini di perusahaan kami sudah menerapkan beberapa perimeter defense melalui dari sisi traffic network, web application, and email gateway. Yang mau saya tanyakan adalah apakah user masih bisa terpapar malware mengingat dari sisi email user sudah terproteksi oleh email security. Kemudian dari sisi internet juga sudah terproteksi oleh IPS. Namun ketika kita pantau masih ada user yang terdeteksi adanya malware di beberapa PC user tersebut. Bagaimanakah penanganannya? Terima kasih. Monggo Bapak Danar mungkin punya gambaran untuk jawabannya. Ya, memang penyebaran malware itu bisa dari berbagai macam metode ya. Salah satunya juga flash disk ya. Jadi kita harus kontrol juga bagaimana penggunaan flash disk di suatu organisasi tersebut. Kita harus melakukan security awareness di organisasi tersebut mengenai penggunaan flash disk yang tidak sembarangan di organisasi tersebut. Bisa juga menerapkan pembatasan removable disk di organisasi tersebut agar penyebarannya bisa dihentikan. Oke, terima kasih Mas Danar. Semoga bisa menjawab ya Bapak Asep Sujana untuk jawabannya. Oke, mungkin lanjut ya kita ke Ibu Tri Wahyudi di sini. Kemarin sempat baca image Stegonalvi attack. Apakah ini benar? Jika benar, bagaimanakah preventifnya? Nah, mungkin ada yang dari Bapak Digit mungkin bisa menjawab. Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai steganography attack itu kan bagaimana menyisipkan suatu pesan ya di dalam sebuah image gitu. Ya kalau ditanya bagaimana mendeteksi ya itu cukup sulit sebenarnya unless kita doing seperti manual analisis terhadap image file yang ada di dalam komputer kita misalnya untuk mengidentifikasi apakah memang ada image yang menyembunyikan pesan tertentu. Mungkin seperti itu jawabannya singkatnya Pak. Oh, oke. Berarti memang tidak bisa secara ini, memang harus perlu itu lagi ya, Bapak Digit ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga Bu Tri bisa menjawab ya untuk jawabannya. Nah, sekarang beralih pertanyaan ke Bapak Dani nih dari Bapak Persetio Adi Nugroho. Untuk current SOC arsitektur nih Pak, sebaiknya digunakan di level mana Pak pada perusahaan Pak? Jujur mungkin saya agak kurang mengerti dengan pertanyaannya. Cuman saya coba jawab. Jadi penerapan SOC itu ya mungkin wajib dilakukan pada saat perusahaan menilai bahwa aset-aset atau mungkin bisnisnya atau operationnya itu penting untuk dilindungi. Artinya gini, jangan sampai organisasi yang sorry to say operationnya itu tidak seimbang dengan investasi yang dikeluarkan pada saat mereka akan deploy SOC. SOC-nya mungkin investasi lumayan besar, tapi aset yang dilindunginya ternyata value-nya masih di bawah investasi tersebut. Jadi ya kurang-kurang bermanfaat ya, artinya tidak membawa value, malah membawa additional cost. Nah, kemudian secara teknis juga implementasi SOC harus dilakukan pada saat security awareness-nya itu sudah mulai meningkat. Artinya penggunaan teknologi, kemudian orang-orangnya juga sudah mulai dipersiapkan, memang belum sampai level tinggi, tapi sudah mulai untuk dipersiapkan. Nah, itu baru SOC bisa dimasukkan untuk menambah atau meleverage infrastruktur security dan people awareness yang sudah ada. Jadi jangan sampai
deploy SOC dulu, tapi awareness dan teknologi yang lainnya belum ada. Nah itu nanti akan prosesnya akan terbalik nanti, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Bapak Dhani, terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Pak Prestio Adi Nugroho. Nah, mungkin ini pertanyaan random nih ya buat entah Mas Danar atau Pak Dhani atau Pak Digit. Jadi di sini dari Mas Wilvan Dhani ya. Izin bertanya, SOC merupakan garda terdepan dalam preventing di cyber attack dan sudah sangat banyak teknologi dalam modernisasi SOC supaya menjadi lebih reliable bahkan sampai penerapan SOC tier 2. Namun peningkatan cyber attack semakin meningkat. Faktor apa saja nih yang ada, yang dapat dilakukan agar SOC ini benar-benar reliable, dan apa KPI bahwa SOC dapat dikatakan reliable? Itu yang pertama. Yang pertanyaan keduanya dari arsitektur Palo Alto, dan ini mungkin ke Pak Dhani ya, yang baru disampaikan sangat baik, namun boleh disampaikan success story yang sudah menggunakan produk Palo Alto tersebut. Monggo silakan mungkin untuk jawaban pertama dari Mas Danar atau Mas Digit. Ya, saya coba bantu jawab untuk pertanyaan yang pertama ya. Jadi tadi disampaikan sama Pak Wilvan, udah makin banyak nih teknologi-teknologi gitu kan. Namun terus meningkat. Apa yang bisa dilakukan agar SOC ini menjadi benar-benar reliable? Pertama begini Pak, teknologi is one thing di dalam SOC. Ya. Kalau tadi disampaikan Pak Danar di awal, proses, people, teknologi. Kebanyakan itu yang kita lihat. Organisasi fokus hanya di teknologi. Beli invest teknologi, invest tadi di CM, invest di XDR, invest di EDR, invest di perimeter, next gen firewall. Tapi lupa bahwa komponen di SOC itu tidak hanya teknologi. Ya, proses dan people itu juga salah satu faktor pendukung yang utama. Contoh yang paling simpel begini. Seberapa banyak organisasi yang sudah mengukur seberapa mature SOC di dalam organisasinya, ya, seberapa banyak? Karena kalau kita melihat salah satu adopsi yang untuk mengukur maturity SOC seperti dari SOC CNM, Capability Maturity Model, untuk mengukur itu, kalau dilihat Bapak Ibu rekan-rekan nanti sekalian melihat ke websitenya, itu teknologi itu hanya satu bagian dari mungkin 5 bagian, dari business driver, organization, people, proses, sudah punya prosedur yang baik atau belum, ketika terjadi insiden escalate-nya seperti apa, bagaimana untuk mereduce adanya misalnya mean time to detect sama mean time to respond. Misalnya tadi ditanya juga sama Pak Wilvan, KPI-nya gimana? Coba kalau kita lihat, apa pernah ada yang mengukur misalnya tahun lalu berapa banyak security incident yang terjadi? Security incident yang terjadi, berapa lama kita melakukan investigasi atau remediasinya? Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menghandle satu insiden? Apakah nanti di tahun berikutnya ada improvement? Misalnya satu insiden dihabiskan untuk melakukan analisis dan investigate misalnya 5 jam. Apakah nanti KPI-nya kita bisa naikkan menjadi 3 jam misalnya? Apa sudah ada yang mengukur sejauh itu? Nah, ini kebanyakan di organisasi belum sampai sedetail itu untuk mengevaluasi current existing posture di SOC di organisasi masing-masing. Nah, itulah yang membuat akhirnya apa? Kalau kita bilang barang kita beli terus, tapi cyber attack tetap ada. Nah, kita perlu mengevaluasi sebenarnya apa yang salah di organisasi kita. Tadi seperti saya sampaikan, misalnya ketika nanti ada attack, misalnya kita pernah nggak melakukan simulasi? Ini di organisasi jawaban atau pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Banyak para board director, board management bertanya seperti ini. Seberapa efektif investment yang sudah kita habiskan? Misalnya ditanya, seberapa efektif investment yang sudah kita habiskan di SOC kita untuk kita beli teknologi? Bagaimana mengukurnya? Bagaimana parameter? Apakah makin banyak attack yang kedetek itu artinya makin efektif tools teknologi yang kita beli? Belum tentu. Gitu kan? Bagaimana dengan attack-attack yang advance yang tidak terdeteksi? Bisa jadi itu satu attack yang tidak terdeteksi akan bisa merusak reputasi organisasi, bahkan merugikan dari sisi finansial, dari sisi perusahaan, gitu kan. Nah, ini ada tadi, kalau teman-teman tadi perhatikan di salah satu slide saya, bagaimana kita melakukan evaluasi yang paling simpel begini. Kalau kita ngedesain tadi simulasi dan emulation di adversaries, kita melihat dari
teknik taktik yang kita simulasikan, misalnya ada 40 teknik dan taktik. Itu mengcover dari telemetri network device, network security device, endpoint, mungkin juga perangkat centralized tadi, XDR, CM. Kita akan melihat dari sekian banyak teknik ini, mana teknologi-teknologi yang dalam tanda kutip kurang begitu mumpuni atau tidak useful ketika kita mendapatkan serangan seperti ini. Apakah teknologinya outdated, teknologinya tidak capable, tidak punya feature, atau memang hanya perlu dilakukan fine tuning. Nah, ini kan yang organisasi tidak pernah mengevaluasi sampai sejauh itu, sehingga kita tidak tahu seberapa efektif investment yang kita punya. Jadi ketika nanti kita bikin simulation tadi, kita bisa memberikan gambaran, Pak, ini posture kita di sini sekarang seberapa efektif dari 40 TTPs, teknik taktik dan prosedur yang dilakukan disimulasikan ke SOC kita sudah bisa mendetek 35, dan sebagian besar dideteksi dari network device security, network telemetri sama endpoint. Dan ada satu perangkat misalnya yang kurang useful, tidak berhasil mendeteksi apa-apa, misalnya WAF gitu misalnya. Nah, maka ini nanti bisa dijadikan evaluasi, apakah tahun depan akan tetap diperpanjang, apakah akan diganti produknya, apa ini nggak usah beli aja gitu. Nah, ini yang salah satu bagaimana tadi untuk melihat apakah saat ini kondisi SOC kita sudah cukup reliable, sudah cukup baik dalam menangani use case detection yang memang ada di real case. Nah, itu mungkin jawaban untuk poin nomor 1. Mungkin yang selanjutnya saya persilakan untuk nomor 2. Oke, mungkin pertanyaan nomor 2 mungkin saya ulang lagi ya buat Pak Doni nih. Buat ya Pak Doni Sulistyo dari Mas Wilvan tadi ya. Untuk yang kedua itu dari arsitektur Palo Alto yang baru disampaikan sangat baik, namun boleh disampaikan success story yang sudah menggunakan produk Palo Alto tersebut. Nah, monggo Pak Doni. Ya. Mungkin seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa arsitektur tersebut sudah diimplementasikan sendiri di SOC-nya Palo Alto Network Global gitu ya. Dengan beberapa parameter atau matrix yang sudah terukur, yaitu misalkan kayak MTTD, MTTR, MTTC, mean time to close gitu yang paling penting ya. Nah, itu juga dibandingkan antara yang legacy sebelum menggunakan arsitektur yang baru dan dibandingkan dengan sesudah menggunakan arsitektur yang baru. Itu ada matriksnya semua dan semuanya terukur. Untuk lebih detailnya mengenai penjelasan apa yang terjadi di SOC di Palo Alto Networks, itu ada sesi terpisah. Mungkin nanti kalau ada sesi tersebut lagi saya akan publikasikan mungkin melalui media media online gitu ya. Okay. Jadi intinya adalah kita bisa melakukan virtual tour terhadap SOC. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah ada beberapa organisasi perbankan atau mungkin di pemerintah juga yang mengadopsi arsitektur dari SOC yang ditawarkan oleh Palo Alto, walaupun mungkin belum sepenuhnya seperti di SOC-nya Palo Alto Network, tapi sudah mulai ke arah sana. Oke, baik Pak Dani Sulistyo. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Semoga menjawab ya tadi untuk pertanyaannya. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya, untuk terkait produk dan segala macam untuk teknologi, mungkin bisa menghubungi admin dari Palo Alto atau mungkin bisa ke Bapak Dani Sulistyo untuk bisa lebih lanjut dan lebih intens bagaimana produk tersebut biar lebih detail dan enak gitu ya. Mohon maaf tadi ya Pak Dani, saya salah sebut malah Pak Doni ya, karena ini peserta juga ada yang namanya Pak Doni juga ternyata bertanya juga nih. Mungkin saya bisa bacakan nih, mungkin ini lebih mengarah ke Mas Danar ya kayaknya. Dari Pak Doni Wiknyo ya, dari Wings Surya. Bagaimana cara mengetahui dan mengukur security rating bisnis partner? Bisakah tolong dijelaskan? Nah, bagaimana Mas Danar? Monggo. Ya, jadi security ratings ini bisa berupa threat intelligence ya. Dia itu mengumpulkan berbagai macam informasi dari eksternal. Jadi penilaiannya dari informasi yang dikumpulkan di internet umumnya biasanya ada 10 faktor ya, seperti network security, DNS health,
kemudian IP reputation, ada juga social engineering, packet chatter, dan lain sebagainya. Nah, dari informasi-informasi yang dikumpulkan tersebut, kemudian diolah oleh threat intelligence tersebut, kemudian dikompil menjadi suatu rating. Kemudian dari data-data yang dikumpulkan, nanti diberikan komparasi terhadap industri-industri yang serupa oleh threat intelligence tersebut. Jadi kita bisa melakukan komparasi bagaimana scoring di industri yang sama. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Danar. Mungkin Pak Doni Hadiswinyo bisa terjawab ya, Pak ya. Kemudian ini ada dari Bapak Nasikin nih, mungkin lebih ke Mas Danar juga nih kayaknya. Di mana letak SOC dalam struktur organisasi divisi IT nih, Mas? Ya, untuk SOC sendiri biasanya di unit IT security ya, atau bahkan SOC sendiri itu bisa mempunyai divisi atau departemen sendiri di bagian IT. Oke, di bagian IT berarti Mas ya, memang ya di bawah under itu ya, atau di bawah under CISO langsung ya kalau dalam struktural. Oke, mungkin ini mungkin pertanyaan untuk Bapak Dani Sulistyo lagi nih, dari Bapak Pramono Yudi Santos. Saya seorang pengajar menggunakan Office 365, sangat mengkoreksi saya copy hasil koreksian ke note ke notepad karena berulang kali saya melihat nilai yang saya input berubah. Apakah dari kejadian ini saya bisa menggunakan software Palo Alto dapat digunakan untuk mendeteksi? Mungkin hardware kali ini ya, hardware Palo Alto ya kayaknya. Ya, mungkin apa namanya, perlu dilakukan forensik atau mungkin analisa terlebih dahulu kenapa bisa berubah. Apakah dari sisi endpoint-nya yang digunakan sudah compromise, atau mungkin identity dari orang tersebut dalam menggunakan Office 365 yang compromise. Artinya analisa root cause-nya dulu seperti apa. Kemudian dari segi solusi Palo Alto sendiri, kalau Anda lihat di website-nya Palo Alto itu cukup lengkap, mulai dari endpoint protection, yaitu untuk melindungi mungkin laptop atau PC yang mungkin sudah compromise, itu bisa dilakukan forensik dengan menggunakan solusi Palo Alto. Atau kalau menghilangkan cloud, ya kita punya solusi cloud security juga untuk melindungi data-data mungkin yang ada di cloud, gitu ya, termasuk hak aksesnya juga kita pastikan itu identity-nya benar, bukan identity yang compromise gitu. Itu ada sih, silakan baca di websitenya Palo Alto Network. Oke, terima kasih Bapak Dani ya. Semoga bisa terjawab. Nah, ini ada pertanyaan juga mungkin buat Mas Danar atau Mas Bigit ya. Mungkin bisa kolaps juga pertanyaannya. Dari Mas Alan nih, selamat siang. Izin bertanya nih, untuk SOC 247 kapan mulai diperlakukan dan bagaimana best practice yang sebaiknya dilakukan? Monggo, silakan. Mas Danar mau jawab? Duluan, Mas. Oke, jadi tadi pertanyaannya Mas Alan, untuk kapan mulai diperlukan? Ya, pertama kita harus melihat dulu existing kondisi cybersecurity di organisasi kita seperti apa. Pernah juga ada salah satu klien gitu ya bertanya, Mas, saya kalau pengen punya SOC seperti apa? Saya tanya dulu, bagaimana kondisi infrastruktur di tempat Bapak? Perimeter teknologi apa yang sudah diimplementasikan, endpoint seperti apa gitu ya. Ternyata mereka pas ditanya, oh saya cuma punya satu device UTM. Udah, habis itu nggak ada lagi gitu. Jadi cukup sulit juga gitu kalau kita misalnya berbicara mau melakukan implementasi mau punya SOC, tapi tadi visibility kita belum ada, terus juga teknologi juga masih minim, apalagi orangnya, security-nya misalnya masih satu orang handle semua hal gitu. Dan ini cukup sulit juga gitu. Jadi kita perlu melihat dulu di organisasi kita saat ini seperti apa. Apakah memang sudah perlu mengarah ke sana, ke SOC, apa kita lebih memfokuskan hal-hal fundamental dulu dari sisi proses atau dari sisi teknologi yang saat ini dimiliki.
Karena tentunya tadi ya walaupun sebenarnya tidak ada prerequisite tertentu gitu. Misalnya kalau mau build SOC atau mau punya SOC harus kayak gini nggak ada juga gitu. Kadang-kadang nggak ada requirement, tapi akan lebih baik jika kita memfokuskan untuk hal-hal sifatnya fundamental yang untuk diperbaiki terlebih dahulu, baru nanti ketika sudah cukup oke, sudah cukup baik, baru kita nanti mengarah ke SOC sana gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana best practice yang sebaiknya dilakukan, sebenarnya nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa melihat ke NIST Cyber Security Framework, salah satu acuan di mana mulai dari identify, protect, detect, respond, recover function di security area, cyber security area, itu bagaimana fulfillment-nya dari sisi proses dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika, oke, saya sudah bisa memfulfill mulai dari identify, protect, detect, response, recover. Ya, jadi nanti udah semakin baik capabilities-nya, baru nanti oke, saya mau coba adopsi SOC lah, karena function-function yang ada di cyber security framework tadi saya sudah fulfill gitu. Nah, itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin kalau ada tambahan dari Mas Danar, dipersilakan. Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi, apakah kapan dimulainya SOC 247 ini? Apabila organisasi tersebut sudah memiliki bisnis yang terhubung dengan teknologi atau internet, segera saja diimplementasikan SOC di organisasi tersebut, karena untuk mengurangi risiko dari kejadian keamanan informasi atau serangan siber di organisasi tersebut, karena nanti kemungkinan cost-nya bisa jauh lebih besar apabila di organisasi tersebut belum diimplementasikan SOC, karena tidak ada deteksi secara dini dan juga penanganan kejadian keamanan informasi di organisasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Danar dan Mas Digit untuk jawabannya. Thank you banget. Udah dapat gambaran mungkin ya dari kita untuk dari beberapa penjelasannya beliau. Nah, mungkin ada lanjutan lagi nih pertanyaan mungkin buat Bapak Dani ya, dari Pak Gigih PN. Mohon izin tanya, tadi saya sedikit terlambat join. Solusi security dari Palo Alto apakah ada untuk memproteksi atau mendeteksi serangan berjenis pass the hash dan pass the ticket ke arah domain controller? Monggo silakan Pak Dani. Halo? Sorry, on mute. Oke, ya. Jadi untuk melakukan deteksi serangan tersebut kita bisa melakukan deteksi dari segi network dan endpoint-nya gitu ya. Jadi dari sisi domain controller-nya termasuk komunikasi serangan tersebut pasti kan akan melalui jalur network. Nah, itu kita akan bisa melakukan deteksi dengan teknologi Cortex XDR kita. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani. Mungkin pertanyaan ini buat Mas Danar lagi nih. Dari Bapak Odi Yuda. Kalau sudah pakai solusi SOC ini, apakah masih perlu shift 24/7/365 di sebuah perusahaan? Ya, mungkin izin saya menjawab ya. Ya, ini sepertinya kalau dari pertanyaannya maksudnya mungkin teknologi tadi yang disampaikan sama Pak Dani mungkin. Pak Dani, ya. Jadi sudah ada device-nya gitu kan, cuman mungkin belum ada operatornya gitu ya. Kurang lebih sih mengarah ke sana nih. Oke, gimana, Mas? Untuk ini Mas jawabannya Mas. Monggo silakan. Yang mana? Sorry, tadi saya lagi jawabin yang lain. Oh iya, nggak apa-apa. Ini buat Mas Danar. Oh, Mas Danar, oke. Iya. Dari Pak Odi Yuda tadi ya, Mas ya? Iya, benar Pak Odi Yuda tadi. Ya, perlu. Jadi kalau misalkan tidak ada yang memantau secara terus-menerus, contoh simpelnya mungkin ya, misalkan terjadi serangan di malam hari, nanti siapa yang melakukan analisa, mendeteksi, dan juga merespon serangan tersebut. Jadi SOC masih perlu. Pasti perlu 24/7. Jadi jawaban mudahnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Berarti memang tidak hanya secara teknologi ya, atau mungkin prosedur yang sudah ada di dalam perusahaan, tapi akan lebih lengkap kalau memang sudah ada people-nya juga agar proses dari SOC tersebut bisa berjalan gitu ya Mas ya.
Ya, dengan cara mungkin kita bisa menggunakan jasa dari MSSP gitu kan ya, atau mungkin kita building sendiri di perusahaan tersebut. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Mas Danar ya. Oke, mungkin ini lanjutan juga nih dari Pak Ihsanul ya, ke Pak Dani nih kayaknya nih. Izin bertanya untuk tim Palo Alto Cortex, kami merupakan pengguna solusi Cortex SDR Pro. Apakah dari Palo Alto menyediakan tools untuk recovery endpoint eksternal hard disk yang telah terinfeksi malware sebelum diinstalasi Cortex? Ya, Monggo, kalau ditanya sebelum diinstalasi Cortex sudah terjadi breach gitu ya, atau terjadi serangan malware, tentu jawabannya nggak bisa karena tidak ada agent yang melindungi terhadap endpoint tersebut. Tapi dengan menggunakan Cortex XDR Pro, kita bisa melakukan forensik, postmortem forensik, walaupun belum ada agent sebelumnya ya, itu kita masih bisa melakukan forensik dengan menggunakan XDR Pro, walaupun sudah terlambat. Nah, kita cuma bisa melakukan analisa yang mendalam, ini serangannya seperti apa, datanya dari mana, forensik lah, itu kita bisa lakukan, masih bisa. Masih bisa dilakukan berarti Pak ya dengan Cortex ini Pak ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk rollback-nya nggak bisa ya, karena sebelumnya nggak ada agent-nya. Oh iya. Belum diinstal Cortex-nya. Belum diinstal aja. Oke. Oke, baik kalau gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat para narasumber. Mungkin pertanyaan dari saya mungkin ya di sini ya. Mungkin sedikit aja buat kesimpulan nih dari SOC. Pertanyaannya dari masing-masing narasumber. Seberapa pentingkah SOC untuk saat ini dan bagaimanakah prospek ke depannya SOC ini untuk di dunia bisnis? Mungkin dari Mas Digit dulu nih, gimana? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai SOC, tentunya kalau kita berbicara, apalagi kalau bisnisnya di tempat Bapak Ibu sekalian sudah cukup besar, infrastruktur organisasinya juga sudah cukup besar gitu ya, adopsi teknologinya sudah cukup mature, maka tentunya ketika kita berbicara SOC, ini sangat diperlukan sekali. Ya, apalagi makin banyak, makin kompleks attack surface tadi yang saya sebutkan akan juga membuat risiko-risiko terbaru akan makin muncul. Dan kita tentunya sebagai sistem owner, pemilik sistem, pemilik infra tentu harus semakin aware. Dan salah satunya adalah bagaimana security operation center dan juga teknologi-teknologi pendukung di dalamnya seperti yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Dani, salah satu contohnya melalui Cortex dari Palo Alto itu mungkin juga bisa membantu gitu ya, membantu bukan mungkin lagi, bahkan bisa membantu untuk mulai dari early detections juga ketika terjadi insiden juga melakukan incident response dan juga investigation ketika terjadi cyber security attack. Jangan menunggu sampai security attack happens, breach, kita baru memikirkan, wah saya harus investasi, wah saya harus punya detection, wah saya harus punya ini. Jangan sampai breach dan rugi banyak baru investasi baru di sana. Investasi gitu Mas ya. Baru investasi. Dan tentunya buat penyedia SOC, provider, ini adalah merupakan juga kesempatan di mana sudah semakin banyak organisasi-organisasi yang sudah cukup mulai aware, juga para prinsipal produk pendukung untuk teknologi-teknologi di SOC sudah mulai banyak dicari oleh customer bagaimana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mulai detections, protection, dan juga response dari organisasi. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Mas Tio. Oke, terima kasih Mas Digit untuk jawabannya. Nah, mungkin dari sudut pandangnya Mas Danar, bagaimana Mas Danar, pentingkah SOC untuk saat ini dan kedepannya untuk bisnis kita seperti apa? Ya, penting karena salah satu objektif pertama SOC yang tadi di awal saya infokan, SOC itu tujuan utamanya untuk meningkatkan postur keamanan informasi dari suatu organisasi tersebut. Dan model security sekarang itu lebih ke arah bisnis dan operasional dibandingkan lebih ke arah teknikal. Jadi SOC itu harus dan sangat penting di suatu organisasi. Oke, terima kasih Mas Danar untuk jawabannya. Nah, mungkin terakhir dari Pak Dani sebagai penutup, bagaimanakah SOC untuk saat ini pentingkah dan bagaimanakah untuk bisnis ke depan kita? Ya, seperti yang dipersyaratkan oleh beberapa regulator di bidang mungkin perbankan, kemudian bidang energi, di bidang telekomunikasi, semua mewajibkan
harus punya Betul SOC. sekali. Nah, artinya memang di situ SOC menjadi suatu mandatori untuk melindungi bisnisnya. Ibaratnya kayak mobil tanpa rem, itu orang nyetirnya juga pasti nggak akan berani ngebut gitu kan, nggak akan berani kencang Betul. karena tahu nggak ada remnya nih. Jadi SOC atau dalam hal ini rem bukan menjadi suatu blocker lagi dalam suatu bisnis, tapi menjadi suatu akselerator terhadap bisnis. Itu yang harus diubah pola pikirnya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber, Pak Dani, Mas Digit, dan Mas Danar. Mungkin sedikit kesimpulan juga dari saya adalah bahwa memang SOC ini sangat penting ya buat kita semua, terutama mungkin buat di organisasi badan bisnis ya gitu, yang dimana memang banyak sekali data-data yang memang harus kita lindungi dari serangan cyber, terutama juga dari beberapa kita tidak tahu di luar sana mungkin gitu kan ada persaingan bisnis atau apa gitu kan, ada orang yang jahil atau apa yang memang kita membutuhkan defense untuk bisa menjaga aset-aset yang kita miliki di perusahaan. Mungkin kita sudah sampai ke ujung acara. Terima kasih buat para narasumber dari Mas Digit, Mas Danar, dan Pak Dani. Terima kasih juga buat para peserta yang sudah interaktif juga ya, banyak sekali pertanyaan, dan ini juga bisa kita bilang menjadi suatu momen ya, di mana banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari 3 narasumber kita semakin kaya dengan informasi tentang SOC, kita juga semakin tahu ke depannya kita harus seperti apa nih kalau kita sudah punya SOC, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa lebih proper lagi ke depan untuk menyikapi serangan cyber yang mungkin bisa lebih bisa lebih tinggi lagi dari masa sekarang itu. Oke, sebagai penutup mungkin saya mau nge-reminder ya untuk di minggu depan itu untuk berkelanjutan dari Cyber Security Month 2021 akan ada pembahasan untuk mengungkap kejahatan cyber melalui digital forensik. Itu di hari yang sama juga di waktu yang sama. Sangat seru sekali, bagi para peserta juga jangan sampai ketinggalan. Dan akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang dari saya pribadi ada salah, dari mungkin ada kekurangan dari panitia atau dari hal yang lainnya, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Lebih kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saya balikan ke Mbak Nesi sebagai MC. Thank you semua. Assalamualaikum.